Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Azhara dengan NIM 210100113 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Subtopik yang pertama, A. Sistematika sumber ajaran Islam. Al-Qur'an bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadis bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ijtihad bersumber dari para ulama. Subtopik yang kedua, pengertian. Al-Quran berasal dari kata qoro'a, artinya membaca. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan firman Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara lafaz dan makna dengan perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab. As-sunnah adalah kebiasaan atau tradisi. Ijtihad menurut bahasa adalah mengarahkan segala kemampuan atau berusaha sungguh-sungguh. Subtopik yang ketiga, peran dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai Al-Huda atau petunjuk, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat Fussilat ayat 44. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Yang ketiga, sebagai az-zikir atau pengingat dan bahan pelajaran, terdapat dalam topik yang ketiga, peran dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai Al-Huda atau petunjuk, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Fussilat ayat 44. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Yang ketiga, sebagai az-zikir atau pengingat dan bahan pelajaran, terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, sebagai nur atau cahaya, terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Yang kelima, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sebagai hidayah atau penerang. Subtopik yang keempat, peran dan fungsi hadis. Berfungsi memperkuat Al-Quran, menjelaskan atau merinci aturan-aturan yang digariskan dalam Al-Quran, menetapkan hukum yang baru yang belum diatur secara eksplisit di dalam Al-Quran. Yang kelima, subtema yang kelima, pokok kandungan dimensi keilmuan Al-Quran adalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah umat-umat terdahulu, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Bentuk dan metodologi ijtihad. Yang pertama, ijma adalah kesepakatan di antara para mujtahid atas hukum bagi suatu kasus tertentu. Contoh, mengangkat pemimpin bagi umat. Yang kedua, qiyas adalah menetapkan suatu hukum baru yang belum ada nasnya dengan hukum yang sudah ada karena ada persamaan ilat hukum dari kedua peristiwa. Contoh, memelototi dan menampar orang tua. Yang ketiga, istihsan adalah perluasan dari kias. Maksudnya adalah meninggalkan kias jali atau nyata untuk menjalankan kias kafi atau samar-samar, atau meninggalkan hukum kulli atau umum untuk menjalankan hukum istisna atau pengecualian disebabkan ada logika yang membenarkannya. Contoh, transaksi jual beli dalam pembelian karena ada barang dan ada uang, dan tidak ada pula nas atau dalil syara'nya, baik yang memerintah maupun yang melarang. Contoh, menuduh zina yang tidak sanggup mendatangkan 4 saksi. Yang kelima, urf atau adat kebiasaan adalah perkataan atau perbuatan baik. Contoh, belanja di supermarket dengan bayar dikasih tanpa ijab qabul. Secara lisan dengan lafaz yang jelas ini sebenarnya sudah ada ijab qabulnya. Hadamini afwan ala kulli khoto'at wan nisyan, syukurna ala itimamikunna. Ila likum ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.